Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, summa alhamdulillah dengan segala nikmat yang Allah berikan, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan, sehingga pada subuh hari ini, pada kesempatan yang penuh berkah ini, pada tempat yang penuh berkah ini, Allah masih mengizinkan kepada kita untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama duduk dalam majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah ini. Jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu Imam Malik salah satu daripada imam mazhab, guru daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau semasa dengan Khalifah Harun ar-Rasyid. Mungkin jamaah mengenal salah satu khalifah yang populer di masa Abbasiyah, yaitu Khalifah Harun ar-Rasyid. Jadi suatu saat Khalifah Harun ar-Rasyid ini berkata kepada Imam Malik, karena Imam Malik ini jamaah yang dirahmati Allah memang dikenal imam yang menetap dalam satu tempat. Beliau di Madinah saja, kemudian jarang keluar. Jadi suatu saat Khalifah Harun ar-Rasyid berkata begini, kata Khalifah Harun ar-Rasyid, ya Abu Abdillah, yanbaghi an takhtalifa ilaina. Wahai Abu Abdillah, cobalah berbeda dikit memperlakukan kami. Jadi Imam Malik ini diminta oleh Harun ar-Rasyid, cobalah berbeda dikit aja perlakuannya dengan kami. Kami kan khalifah kerajaan. Supaya katanya Harun ar-Rasyid, anak-anak kami ini, supaya anak-anak kami ini yang ada di kerajaan ini bisa mempelajari kitab Al-Muwatta Imam Malik. Kalau harus ke masjidnya kan jauh. Cobalah beda dikit. Maksudnya Khalifah Harun ar-Rasyid ini ustadznya aja datang. Jadi kata Harun ar-Rasyid, Imam Malik aja datang ke kerajaan, nanti kami perlakukan, ajarkan anak-anak kami kitab Al-Muwatta. Kemudian lahirlah sebuah pernyataan luar biasa Imam Malik berkaitan tentang ilmu. Kata Imam Malik, ya Amirul Mukminin, inna hadzal ilmu kharajun. Kata Imam Malik, wahai Amirul Mukminin, ilmu agama ini adalah ilmu yang mesti harus ada sesuatu yang dikeluarkan. Waktunya, usaha, materinya, semua. Kemudian kata Imam Malik, fa in a'zaztumu mu'izzu. Kalau kalian, kata Imam Malik, a'zaztumu itu memuliakan ilmu ini, izzu, maka ilmu ini pasti memuliakan kalian. Wa in adlaltumu mudhillun. Sebaliknya, kalau kalian menghinakan, merendahkan ilmu ini, maka kalian akan mendapatkan kehinaan karena ilmu tersebut. Kemudian kalimat terakhir penutup dari Imam Malik, al-ilmu yukta wa la yakti. Kata Imam Malik berkata kepada Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang mendatangi. Ini perkara Imam Malik. Sekedar untuk memberi semangat jamaah. Insyaallah pada kesempatan yang penuh barokah ini, kita sama-sama mengeluarkan usaha, waktu, kesempatan untuk duduk dalam majelis ilmu yang semoga Allah SWT mencatat sebagai amal baik kita di hadapan akhirat nanti. Jadi kalau salah satunya ada Imam Abu Hanifah, salah satu imam mazhab juga, punya murid namanya Abu Yusuf. Abu Hanifah itu punya 3 murid terkenal, Abu Yusuf, Muhammad Hasan, dengan Zufar. Ini 3 murid beliau yang terkenal. Nah, salah satunya Abu Yusuf. Dalam sebuah riwayat kata Abu Yusuf, anak saya meninggal dan saya tidak sempat mengakami, menguburkan, karena pas meninggalnya anak saya itu
bertepatan dengan kajiannya Imam Abu Hanifah. Kalau saya sampai meninggalkan, maka nanti saya la tadhhab hasaratahu anni, maka penyesalan karena ketinggalan pengajian tuh tidak akan pernah hilang dari saya. Anaknya ya gak sempat dikafani, jadi diuruskan oleh tetangga dan keluarga karena semangat menuntut ilmu. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh barokah ini, pada waktu yang penuh barokah ini, izinkan saya atau kita bersama-sama sedikit pada subuh hari ini untuk mengupas, membahas, menyelami apa yang Allah ingin sampaikan di dalam Al-Quran, yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang satu surat pendek dari salah satu surat pendek. Nanti kita akan coba mengetahui apa yang Allah ingin sampaikan dalam surat tersebut. Kita mungkin membacanya sekilas, tapi kalau kita baca di kitab tafsir para ulama itu luar biasa. Jadi memang ada pesan-pesan yang Allah ingin sampaikan di situ dari surat terpendek tersebut. Surat Al-Asr yang kita kenal, surat Al-Asr itu kan 3 ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mungkin jemaah juga bisa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, bagi jemaah yang sudah baca ayat ini, jemaah yang bermata Allah, terkandung 67 atau 68 huruf. Ayat yang pendek tadi yang kita baca mungkin nggak sampai 30 detik, itu terkandung 67 atau 68 huruf. Yang kalau kita sambung dengan hadis Nabi SAW, setiap huruf punya satu pahala, setiap satu pahala punya 10 kebaikan, maka nggak sampai 30 detik kita mendapatkan kurang lebih 670-680 pahala. Itu baru baca. Pahala bacanya aja surat pendek tadi kita sudah dapat pasti. Kalau kita ikhlas karena Allah, sudah dapat pasti itu 670 atau 680 pahala. Belum lagi pahala keberkahan dan mempelajarinya. Surat Al-Asr ini secara susunan Quran itu diturunkan setelah surat At-Takatsur. Kalau jemaah lihat surat sebelumnya di mushaf itu surat At-Takatsur. Tapi secara turunannya kepada Nabi SAW itu turun setelah surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Yang alam nasyarah laka sadrak. Nah, setelah surat itu turun, barulah turun surat Al-Asr. Tapi kalau secara turunan mushafnya, tertipan mushafnya itu setelah surat At-Takatsur. Dalam ilmu tafsir ada yang dikenal dengan ilmu munasabah. Dalam cabang ilmu tafsir itu ada yang dikenal dengan ilmu munasabah. Ilmu munasabah ini ilmu yang mempelajari relasi antar ayat, antar surat. Kalau jamaah mau pikirkan, kan aneh, Quran itu diturunkan acak, bukan turun dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas berutun kayak gitu. Tapi Quran kan diturunkan acak, sesuai kejadian. Kadang ada kejadian turun, tapi entah kenapa jadi tersusun seperti sekarang. Dan itu tauqifi, bukan Nabi yang menentukan, bukan sahabat yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Allah menentukan surat Al-Fatihah pertama, surat Al-Baqarah kedua, surat Al-Imran kedua. Nah, dari hal itu lahir yang namanya ilmu munasabah. Ilmu munasabah itu sebuah usaha ulama untuk cari tahu kira-kira hikmahnya apa ini. Kok surat Al-Fatihah ini surat pertama, setelahnya surat Al-Baqarah. Nah, berkaitan surat Al-Asr, ada namanya Imam Al-Bukhari, itu menyebutkan salah satu hikmah kenapa surat Al-Asr terletak setelah surat At-Takatsur. At-Takatsur dulu, baru surat Al-Asr. Ada hubungan erat antara dua surat ini. Kalau di surat At-Takatsur Allah sedang menjelaskan kelalaian manusia karena dunia. Sampai kata Allah, kelalaian tersebut tidak bisa diputus hingga manusia itu betul-betul melihat api neraka. Itu kan surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur itu kelalaian
pencaharian manusia yang nggak bisa pada sampai mereka betul-betul melihat api neraka. Kemudian Allah tutup summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nanti kata Allah akan dipertanyakan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka Allah lanjutkan dengan surat Al-Asr untuk menunjukkan bahwa mayoritas manusia itu kerugian karena kelalaian tadi. Hampir semua. Nanti kita akan bahas bagaimana Allah mengungkapkan itu. Nah, ini munasabahnya. Kemudian yang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab tafsir diriwayatkan salah satu perkataan Imam Syafi'i terkait ayat ini. Kata Imam Syafi'i, "Lau lam yanzil minal Qur'an ghairu hadhihi surah la kafathun nas." Kata Imam Syafi'i, kalau sekiranya tidak turun dari Quran kecuali suratnya aja, cukup. Kalau udah turun semua surat yang kita baca 30 juz, 114 surat, kecuali satu surat nih, kata Imam Syafi'i, cukup dah jadi pedoman manusia. Makanya diriwayatkan lain, dulu para sahabat radhiyallahu anhu kalau bertemu dengan kawannya, kalau kita sekarang kan jadi assalamualaikum, dulu kalau bertemu itu bukan assalamualaikum. Ketika bertemu itu sama-sama membaca surat Al-Asr. Saya membacakan kepada fulan, nanti fulan itu bacakan ke saya. Saking besarnya, saking luar biasanya apa yang Allah ingin sampaikan dalam surat. Sampai-sampai kalau ketemu harus diingatkan. Itu dulu para sahabat radhiyallahu anhu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini Allah mulai dengan sumpah wal asr. Kalau lihat di terjemah itu mungkin demi masa atau demi waktu. Sumpah, jemaah yang dirahmati Allah. Sumpah itu semestinya diucapkan oleh seseorang atas sesuatu yang jauh lebih besar dari dia. Itu sumpah. Kaidah asalnya, kalau kita bersumpah, kita mestinya bersumpah pada sesuatu yang jauh lebih besar dari kita. Maka tidak mungkin kita bersumpah demi rumput, kan tidak mungkin. Kita lebih mulia dari rumput. Oh, demi misalnya demi kerbau, kan tidak mungkin. Sumpah itu asalnya harus disampaikan atas sesuatu yang jauh lebih besar dari. Makanya ketika Allah bersumpah atas nama makhluk, ulama beda pendapat. Di dalam Quran kita banyak, terutama di juz akhir, itu kan banyak kita jumpai Allah bersumpah atas nama makhluknya. Wal fajr, wal duha, wal layli, wat tini, waz zaitun. Sumpah. Allah bersumpah atas nama makhluk. Jadi pertanyaan para ulama, kalau dengan kaidah asal tadi, berarti kan makhluknya lebih besar daripada Allah, lebih agung daripada Allah. Maka para ulama mencoba menjelaskan. Ulama pertama mengatakan semua sumpah atas nama makhluk di dalam Al-Quran tersebut itu ada kata yang hilang sebelumnya. Seperti tadi kalau kita di sini wal asr demi masa, itu sebenarnya ada kalimat yang hilang, wa rabbil asr, demi Tuhan pemilik waktu. Wal fajri, demi masa fajar, wa rabbil fajr, demi Tuhan pemilik fajar, wa duha, dan semacamnya, untuk meniadakan atau menafikan tadi kaidah. Ulama sebelahnya, ulama satunya, dan ini mayoritas, mengatakan sumpah Allah atas makhluknya bukan menunjukkan bahwa makhluknya itu lebih agung dari Allah. Sumpah Allah atas makhluknya untuk menunjukkan bahwa makhluk tersebut yang Allah sebutkan itu ada sesuatu perkara yang besar yang Allah ingin ingatkan kepada hambanya. Jadi kalau sudah disebutkan nama makhluk tersebut, wal fajr, wal duha, wal asr, berarti menunjukkan perkara-perkara yang tidak boleh kita lewatkan. Allah aja sampai bersumpah. Allah saja sampai bersumpah, maka kita
Tidak boleh lewatkan perkara ini. Ada yang Allah ingin sampaikan di sini. Maka wal asr, demi masa, demi waktu, Allah ingin tunjukkan bahwa waktu merupakan sebuah perkara yang mesti diperhatikan oleh manusia. Lalu apa al-asr? Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama, jadi ada beberapa penafsiran. Pertama, ulama menafsirkan bahwa yang dimaksud al-asru di situ adalah sholat asar, bukan waktu, tapi sholat asar. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, man fatathu sholatul asri faka'annama wutira ahlahu wa malah. Kata Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi, barang siapa yang terlewatkan sholat asar, maka seperti ia kehilangan keluarga dan harta kekayaan. Jadi kalau ada seseorang hamba terlewatkan sholat asar, kata Nabi SAW, seperti habis keluarga dan kekayaannya, untuk menunjukkan kemuliaan dari sholat asar. Makanya salah satu penafsiran daripada ayat hafidhu ala sholawati was sholatil wusta, jagalah, kata Allah SWT, sholat-sholat tersebut, was sholatil wusta, dan sholat pertengahan. Nah itu ditafsirkan sebagai sholat asar. Pendapat pertama mengatakan yang dimaksud daripada wal asri ini, Allah bersumpah demi sholat asar. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang dimaksud al-asru secara bahasa itu menunjukkan waktu pagi dan waktu petang. Al-asru itu artinya diperas. Secara bahasa itu artinya sesuatu yang diperas. Makanya kalau kita ke Arab mau mesan jus, itu kan istilahnya asir. Asir mangga, asir buah-buah tufa, dan kayak asir itu sesuatu yang diperah. Matahari itu kata para ulama seperti diperas cahayanya ketika waktu pagi dan petang. Cahayanya kan tidak terlalu panas, yang menyebar. Itu ketika waktu pagi dan waktu petang. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas waktu pagi dan petang? Sebagian ulama mengatakan menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah. Di waktu pagi Allah mampu hidupkan sesuatu yang telah mati. Kita lagi tidur, terbangun, itu kan karena keagungan Allah. Di waktu petang Allah menunjukkan bahwa segala sesuatu yang hidup pasti mati. Pergantian siang dan malam itu menunjukkan tanda-tanda keagungan Allah. Orang yang tidak percaya kematian dan kebangkitan itu sederhana aja. Kalau dia perhatikan siang malam, itu nampak tanda-tanda. Siapa yang tidak bisa nggak tidur? Orang itu kan pasti tidur. Nggak ada yang bisa ngontrol tidur itu, nggak ada. Usaha yang nggak mau tidur sebulan, 2 bulan, nggak bisa. Pasti tidur. Pasti tidur. Dan begitu pula kematian. Pasti mati. Perhatikan Allah mengajarkan. Orang tidur nggak bisa ngontrol badannya, nggak bisa ngontrol saya bangun jam berapa detik, nggak bisa. Kata Allah bangkit. Maka Allah bersumpah atas waktu pagi dan atas waktu petang untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, sebagian ulama mengaitkan al-asr ini dengan sebuah hadis yang menunjukkan bahwa asar itu, al-asr itu adalah zaman Nabi SAW. Jadi dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi itu memberikan perumpamaan. Kata Nabi SAW, inna masalkum wa masalu man kana qablakum kama salil rajulin istajara rajulan. Jadi kata Nabi SAW, perumpamaan umatku, kita masa Nabi Muhammad SAW, dan umat-umat sebelumku itu seperti seseorang yang sedang menyewa pekerja. Kemudian orangnya mengatakan, bosnya, siapa yang mau beramal dari waktu pagi sampai zuhur, saya kasih 1 kirot. Kirot itu ukuran harta. Ada yang mengatakan 200 mg. 1 kirot dari waktu pagi sampai zuhur. Fa'amilatul Yahud. Kemudian kata kelompok Yahudi, kami diambil.
Kemudian bosnya ini kata lagi, siapa yang mau bekerja dari minaz zuhri ilal asri bikiron? Siapa yang mau bekerja dari waktu zuhur sampai asar dengan 1 kilo? Fa'amiyatin Nasara orang-orang Nasrani, saudara-saudara kita Nasrani, kemudian ambil itu. Kemudian kata bosnya ini, siapa yang mau bekerja minal asri ilal maghrib bikirotain, yang mau bekerja dari waktu asar sampai maghrib tapi dengan upah 2. Fa'amiltum antum, kata Nabi SAW. Kemudian kitalah yang ambil bagian itu. Faghadibatil yahudu wan nasara, orang Yahudi orang Nasrani marah. Kenapa orang Yahudi Nasrani marah? Kata orang Yahudi Nasrani, nahnu aktsaru amalan wa aqallu ajran. Kami paling lama bekerja, tapi cuma dapat 1. Orang Yahudi dari waktu subuh sampai zuhur 1 upahnya. Lama. Orang Nasrani dari waktu zuhur sampai asar, enggak 2-3 jam, 3 jam kan? Kalau kita di sini 3 jam lebih lah. Cuma dapat 1 aja. Umat Nabi Muhammad dari waktu asar sampai maghrib punya 2. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ini hadza fadli utitu man asya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah kemuliaanku yang aku berikan kepada siapapun yang aku mau. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa antum aqallu amalan wa aktsarukum ajra. Kalian ini, kata Nabi Muhammad, kita ini umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling sedikit amalnya tapi paling besar pahalanya. Nah, ini nanti masuk pada bab fadilah sebagai keutamaan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad ini jamaah rahmat Allah punya keutamaan amalannya kecil tapi pahalanya Masya Allah. Jadi ada yang mengatakan bahwa al-asr di situ adalah untuk menunjukkan zaman Nabi Muhammad SAW. Baru yang terakhir yang keempat, al-asr itu menunjukkan tentang waktu dari awal hingga akhir. Nah, ini yang ada di terjemah kita yang digunakan, wal asri, demi masa atau demi waktu. Kenapa Allah bersumpah demi waktu? Untuk menunjukkan semua tragedi kejadian yang ada dalam waktu, dari rentang awal nanti sampai akhir, semua atas dasar keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang kita masuk bab keduanya. Kalau bab pertama tentang sumpahnya, sekarang kita masuk bab keduanya. Kalau seseorang itu bersumpah, biasanya ada pesan penting setelah sumpahnya. Demi Allah, saya nggak pernah lakukan ini. Nah, yang penting tuh kalimat saya nggak pernah lakukan ini. Demi Allah, saya tuh sayang, saya tuh peduli, saya tuh. Yang penting tuh kalimat setelah sumpahnya. Maka kalau jamaah yang dirahmati Allah membaca di dalam Quran Allah sedang bersumpah, perhatikan kalimat setelahnya. Kalau Allah sedang bersumpah, perhatikan kalimat setelahnya. Dalam surat Al-Asr, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Yang perlu kita garis pertama, rugi itu apa? Rugi itu apa? Al-khusran, kata Imam Ar-Razi, nuqsan wa dhihab raqsil mal. Yang disebut rugi itu ketika sudah berkurang, tidak mendapatkan keuntungan, wa dhihab raqsil mal, kehilangan modal. Orang kalau masih tidak untung tapi modal balik, itu belum rugi. Modalnya balik, saya investasi 10 juta, nggak dapat untung, tapi saya masih dapat 10 juta, berarti belum rugi. Rugi itu ketika kita sudah tidak dapat untung, modal kita habis. Akhir pertanyaan, kalau Allah menyatakan manusia berada dalam kerugian, modal kita itu apa? Modal kita itu sebenarnya apa? Nah, dijawab oleh para ulama, modal kita itu adalah usia, al-umr,
yang sudah Allah berlebihkan dikit dari 60. Anggaplah habis dan hitungannya kan habis. Mana mungkin balik. Pertanyaannya, sudah dapat untung belum kita? Allah udah beri 60 tahun, 50. Allah udah beri 40, 30. Allah beri pertanyaan. Itu modal tuh habis, nggak mungkin beli. Pertanyaannya, untung kita dengan usia tersebut. Itu yang pertama, al-khusru. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau jamaah perhatikan di ayat tersebut, kalimat khusrun di situ ada dikenal dalam ilmu nahwu, itu dicantumkan di dalam Quran dalam bentuk nakirah. Nakirah itu artinya sebuah isim atau sebuah kata yang belum teridentifikasi, belum jelas. Nakirah sebenarnya bisa pakai alif lam al-khusru, tapi di ayat tersebut la fi khusrin. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Salah satu hikmah sebuah kata itu nakirah untuk menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak jelas, tidak diketahui bentuknya. Makanya dalam tafsir, kerugian yang dialami umat manusia adalah kerugian la ya'lamu hukumhu. Tidak ada satupun yang betul-betul mengetahui besarnya kerugian. Saking besarnya kerugian yang kita dapatkan, manusia itu berada dalam kerugian yang sangat besar, sampai-sampai kita nggak tahu sebesar apa ini. Jadi Allah ingin katakan bahwa kita ini betul-betul berada dalam kerugian yang sangat besar. Rugi besar. Kita aja nggak sadar, merasa nyaman hidup. Berangkat pagi kerja, pulang malam, bercanda dengan istri, keluarga, tidur, merasa nyaman. Tapi Allah katakan kalian ini semua berada dalam kerugian yang kerugiannya saking besarnya, nggak ada satupun yang tahu. Dan itu nanti kita saksikan di hari kiamat. Penyesalan kata Allah SWT, orang zalim itu ketika melihat hari kiamat itu menggigit jari-jarinya. Oh, kayak ini kerugiannya. Nanti di hari kiamat, nauzubillah min dzalik, kita berlindung dari keadaan itu. Orang-orang zalim di dunia ini kata Allah SWT akan melihat hari kiamat itu dengan menggigit jari-jarinya. Orang-orang zalim kata Allah SWT di hari kiamat nanti sampai terucap, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tunda barang dikit aja, hidupkan dikit aja di dunia, dikit aja, mungkin 1 menit, 5 detik aja. Fa asaddaqa, aku akan bersedekah, wa aku minas sholihin, aku akan menjadi orang yang saleh. Penyesalan umat manusia nanti di hari kiamat nanti. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang tadi al-khusrunya. Sekarang ada kalimat fi dalam ayat tersebut. La fi khusrin. Fi, jemaah yang dirahmati Allah, salah satu kata sambung di dalam bahasa Arab untuk menunjukkan bahwa sesuatu tersebut berada di dalam. Kalau dalam bahasa Arab itu misalnya Ahmad fil masjid, Ahmad berada dalam masjid, berarti masjidnya itu lebih besar dari Ahmadnya. Nah, mungkin Ahmadnya lebih besar dari masjidnya. Kalau sudah kalimat fi, itu menunjukkan bahwa sesuatu tersebut berarti lebih besar, sehingga orangnya tuh bisa masuk. Kata Imam Ar-Razi dalam tafsir beliau Fathul Bait, di ayat ini Allah menjelaskan manusia itu berada dalam kerugian ka'annahu maqmurun fi, seolah-olah manusia itu tenggelam dalam kerugian. Tidak ada penyelamat. Tidak ada penyelamat. Kalau Allah katakan kalian berada dalam kerugian, ibarat rugi itu masjid, kita berdiri di tengahnya, betul-betul rugi. Nggak ada istilah saya untung dikit, itu nggak ada. Betul-betul rugi. Kalian tuh kata Allah SWT benar-benar berada dalam kerugian.
yang kalian tuh tidak ada penolong, tidak ada alat bantu, betul-betul di dalamnya, tidak di samping, tidak di atas, di dalam kerugian. Dan itu kita semua jemaah yang dirahmati Allah, kita semua berada dalam kerugian. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah sampaikan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, dalam ilmu balaghah itu ada yang membahas tentang macam-macam mukhatab. Mukhatab itu artinya orang yang diajak berbicara. Quran ini kan Allah berbicara pada hambanya. Allah berbicara pada hambanya. Maka hambanya ada 3 kelompok. Jamaah yang dirahmati Allah. Ada kelompok jahil, orang yang tidak tahu apapun. Biasanya dalam bahasa Arab, kalau seseorang itu berbicara pada orang yang tidak tahu apapun, maka cukup sampaikan berita tanpa ada sedikit penegasan. Ahmad datang, karena memang orang ini tidak tahu Ahmad datang. Itu Ahmad datang. Cukup menyampaikan berita tanpa penegasan. Ada kelompok kedua jemaah yang dirahmati Allah, itu mutaraddid, orang yang ragu. Orang ini tahu akan ada tamu yang datang, antara Ahmad atau Ali. Terus ada yang ketuk pintu. Assalamualaikum. Kemudian saya sampaikan ke orang ini, itu Ahmad datang. Berita Ahmad datang. Dia kan ragu, ini datang Ahmad atau Ali. Dalam bahasa Arab, kalau kita berbicara pada orang yang ragu, maka perlu ditambahkan satu bentuk penegasan. Yang biasanya huruf taukid dan lain-lainnya. Misal contoh, sungguh Ahmad datang. Betulan kalau bahasa ini betulan nih Ahmad datang nih. Kalau bahasa Arabnya sungguh Ahmad datang. Ada kelompok ketiga nih jemaah yang dirahmati Allah. Ini kelompok para pengingkar berita. Orang ini tahu, si pemilik rumah, hari ini tidak ada tamu yang datang. Tahu, tidak ada yang nelpon, tidak ada yang SMS, tidak ada yang ngabari bahwa hari ini datang. Tiba-tiba saya langsung ngabari, si Fulan datang. Mesti kan mingkar. Ya kalau bisa datang si Fulan, tidak ada kabar, tidak ada telepon. Maka dalam bahasa Arab, kalau sudah berbicara dengan orang yang mengingkari, perlu 2 penegasan atau lebih. Demi Allah nih, Fulan ini betul-betul datang. Demi Allah, Fulan ini betul-betul atau sungguh Fulan ini datang. Sekarang kita tarik ke ayat. Ayat ini kan Allah turunkan untuk orang mukmin, tapi Allah posisikan orang mukmin tersebut sebagai posisi orang-orang yang mengingkari berita. Setelah tadi kita dengar bagaimana Allah SWT menyampaikan di ayat kedua, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Tanyakan aja pribadi masing-masing. Kayak ada penolakan, tidak percaya dengan apa yang Allah sampaikan. Tidak percaya. Kita hidup di dunia merasa tidak percaya. Kita tuh betul-betul berada dalam kerugian. Allah tambahi penegasan sumpah, wal as. Allah tambahi penegasan inna al-insan lafi khusr. Allah tambahi lagi dengan namanya huruf lamul qasam, lafi. 3 bentuk penegasannya. 3 bentuk penegasan yang Allah sampaikan di dalam ayat ini untuk menyadarkan kita ini betul-betul berada dalam kerugian. Betul-betul. Kita aja nggak sadar, merasa nyaman dengan segala aktivitas. Padahal setiap detik modal kita tuh hilang. Dan nanti itu yang kita sadari di hari kiamat. Kita udah terlewat habis umur, tapi tidak menambah sedikit pun amalan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala kalau kita di surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Nah, ini kalau sambungan surat Al-Asr ini. Kalau Al-Asr membahas kerugiannya, di surat Al-Mu'minun mengatakan orang mukmin adalah orang yang muflih. Qad aflahal mu'minun.
beruntung, sukses, mendapat keuntungan. Siapa? Orang beriman, orang yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, menjaga dirinya dan kemaluannya dan yang lain-lain. Ya, itu tersebut. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini sekali lagi jamaah yang dirahmati Allah. Allah ingin ingatkan kepada kita bahwa kita berada di dalam kerugian. Maka kesibukan kita setiap hari paling tidak sedikit ada selangkah untuk betul-betul memanfaatkan modal. Sholat itu kan sampai berapa? 1 jam kan sampai. Ini paling setengah jam. Kalau datang pas komatnya, itu kan paling 10 menit, 15 menit. Kan 5 kali sholat. Allah sejam aja. Sejam lebih. Itu untuk sholat aja. Jangan sampai dunia ini menghabiskan modal kita. Kalau kita bisa manfaatkan lebih, syukur alhamdulillah. Tapi kalau kita nggak bisa memanfaatkan lebih, jangan sampai dihabiskan dunia modal. Dan itu tanamkan aja. Setiap aktivitas kita jangan sampai habiskan modal. Jangan sampai habiskan. Dan setiap orang punya amalan masing-masing. Bisa jadi si fulan ini senang berzikir, bisa jadi si fulan ini senang bersedekah, bisa jadi fulan. Jangan sampai habiskan 24 jam yang memberikan setiap hari modal kita. Jangan sampai kita habiskan modal tersebut sehingga kita menjadi orang yang merugi sebagaimana yang Allah firmankan di dalam ayatnya. Tapi jemaah yang dirahmati Allah SWT, Allah menutup ayat ini dengan solusi. Semua orang berada dalam kerugian illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua orang berada dalam kerugian kecuali 4. Orang beriman, orang beramal saleh, saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Sebagian ulama tafsir menyatakan 4 ini tidak boleh dipisah. 4 ini tidak boleh dipisah. Yang betul-betul luput dari kerugian orang yang melaksanakan 4. Saya beriman aja, tapi 3-nya enggak, tetap rugi. Saya beriman aja, beramal soleh, tapi 2 di akhirnya enggak, tetap rugi. Orang yang luput dari kerugian atau orang yang untung itu adalah hamba yang melaksanakan beriman, beramal soleh, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Watawasau itu wasiat. Wasiat itu jamaah yang dirahmati Allah, itu lebih indah daripada nasihat. Jadi wasiat ini sebuah kata untuk menunjukkan bahwa nasihat yang diberikan itu bukan hanya nasihat perkataan, tapi nasihat perbuatan. Contoh, makanya ketika Nabi SAW bersabda tentang wanita, jemaah yang dirahmati Allah, tentang istri lah, kata Nabi SAW bukan menggunakan nasihat, bukan, tapi kata Nabi istausu bin nisa'i khairan. Kalau sudah laki-laki berhadapan dengan wanita, dengan segala liku-likunya kan wanita. Kalau Nabi gambarkan kan seperti tercipta dari tulang rusuk. Kalau dipaksa patah, kalau dibiarkan bengkok, untuk menunjukkan lika-likunya wanita. Apa kata Nabi SAW? Menghadapi wanita itu istausu bin nisa'i khairan. Wasiatkan. Wasiat itu lebih indah dari nasihat. Nasihatkan, nasihati wanita tersebut dengan baik. Karena wasiat itu sesuatu yang disampaikan tidak hanya lewat mulut, tapi juga lewat perbuatan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling menasihati, saling berwasiatlah kalian dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Karena manusia ini diciptakan cenderung mencintai dunia, kata ulama tafsir. Ma'ila ila nuqsan, cenderung mencintai dunia, kurang, tidak beramal soleh. Maka kalau ada satu pribadi aja
yang berusaha gigih memperbaiki diri, pasti dibenci oleh saudaranya, saudara-saudara yang kurang. Itu watak manusia. Manusia ini wataknya mencari dunia. Kalau ada pribadi baik aja, yang orang-orang yang mencari dunia pasti memojokkan. Pasti kita tuh ditekan. Kalau kita mau berbuat baik aja, ada aja tekanan pertama dari keluarga, mungkin dari keluarga inti, istri, belum lagi misalnya keluarga besar, belum lagi tetangga, belum lagi teman kerja, ditekan. Makanya Allah berfirman, iman dan amal soleh aja dah cukup. Kalian perlu yang namanya tawassaw bil haq. Jadi tidak ada jamaah yang dirahmati Allah, orang mukmin yang berdiri sendiri itu tidak ada. Tidak ada. Saya mau beribadah sendiri aja, mau sholat sendiri aja, mau lakukan kebaikan sendiri, tidak ada. Orang mukmin itu pasti berdiri bersama yang lain. Berdiri bersama yang lain. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Makanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah kita punya planning yang baik, maka yang perlu kita cari pertama teman yang baik. Kalau sudah kita ada perubahan baik, yang perlu kita cari pertama adalah teman yang baik. Kalau dalam keluarga mungkin istri, kalau di pekerjaan mungkin teman kerja, sekolah mungkin teman sekolah. Karena tidak mungkin sempurna amal yang kita planningkan, perubahan baik kita planningkan ini, kita rencanakan ini, kecuali bersama teman yang baik. Makanya Allah mengatakan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Dr. Wahbah Zuhaili ketika dalam tafsir beliau, tafsir Al-Munir, ketika menyampaikan tafsir wa tawassaw bis sabr yang terakhir, saling menasihati dalam kesabaran. Kata Dr. Wahbah Zuhaili, Allah ingin menunjukkan bahwa jalan orang beriman bukanlah jalan yang mudah. Allah ingin menunjukkan di ayat ini, jalan perubahan baik kita itu bukan jalan mudah. Saya ingin memperbaiki diri ini, mau sholat jamaah. Saya ingin memperbaiki diri ini, tidak mau berkata-kata kasar, kata-kata buruk. Saya ingin perbaiki diri ini. Jalan orang-orang mukmin bukanlah jalan yang mudah. Maka pentingnya dinasehati dalam kesabaran. Pentingnya. Makanya dalam terakhir surat Al-Imran kan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Kesabaran itu perlu diperkuat. Dan yang memperkuat kesabaran kita, nasihat saudara kita. Jadi ini Allah inginkan sekali lagi bahwa kerugian yang kita alami ini baru bisa lepas kita kalau kita beriman dan beramal saleh, tapi diiringi dengan saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Kalau jemaah yang dirahmati Allah merasa ada yang gagal dalam perubahan, mesti karena tidak ada penyokong di situ, tidak ada yang bantu menguatkan, tidak ada yang support. Kalau sudah berumah tangga, berarti suami istri. Kalau sudah suami punya rencana, sampaikan ke istri. Nanti tolong kalau sudah dalam keadaan malas, dalam keadaan misalnya apa, tolong ingatkan saya, tolong nasihatkan saya. Karena tidak akan sempurna iman dan amal soleh kecuali kita saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surat Al-Masr. Sedikit dari banyaknya penyampaian ulama tafsir tentang surat ini, bahwa surat ini betul-betul menyadarkan kita. Allah memposisikan kita sebagai orang yang mengingkari berita. Jadi kalau kita baca surat itu, kita pahami artinya. Bayangkan aja Allah sedang berbicara ke kita. Kita tuh dalam posisi ingkar berita itu. Kata Allah, demi masa kalian ini manusia semuanya berada dalam rugi.
kerugian yang tidak ada satu pun tahu, kerugian yang betul-betul kita tuh tenggelam, kerugian yang kita kehilangan modal, kita juga tidak dapat untung, kerugian yang kalau bisa kata kasur yang sebelumnya sampai kita melihat neraka jahim baru kita sadar 60 tahun yang saya habiskan kayak ini aja, ternyata saya dapatnya ini aja, saya dah habiskan ini, dah habiskan ini. Maka di sisa-sisa yang Allah berikan umur kepada kita, kesempatannya, makanya kalau ada kesempatan baik, syukuri. Kalau ada kesempatan baik itu syukuri. Majelis ilmu ini syukuri. Berbuat kebaikan syukuri. Seorang muslim itu jamaah yang dirahmati Allah tidak akan mampu melakukan sesuatu kecuali dengan taufiknya, kecuali dengan izin Allah. Jangan diremehkan jemaah. Duduk di sini nih biasa aja jangan. Jemaah mampu duduk di sini, hadir dalam majelis ini, sama-sama belajar dalam majelis ini, semua atas izin Allah. Semua atas izin Allah. Berapa banyak saudara kita yang bangun subuh ini enggak apa-apa, enggak juga bisa tidur, tapi mungkin pegang HP. Banyak. Ada dua yang sudah planning rencana malam, besok nih ada kajian nih. Allah harapkan sesuatu, tapi hadir di majelis ini atas izin Allah. Jangan diremehkan perkara-perkara kecil, kebaikan yang Allah izinkan kita lakukan. Kalau sudah kita mampu sholat, syukur. Kalau sudah kita mampu lakukan kebaikan, syukur. Berarti Allah sedang menyelamatkan kita dari kerugian yang ada di dalam ayat ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya ini yang bisa disampaikan pada kesempatan yang penuh barakah ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita umur yang panjang tapi berkah di dalamnya. Kata Nabi SAW, sebaik-baik hamba adalah hamba yang memiliki umur yang lebih tapi lebih banyak amalannya. Jadi umur bukan patokan daripada kebaikan, tapi amal dan berkah menjadi patokan kebaikan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum